Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkita Anwis Anadia dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Perpustakaan dan kelas IP2 akan membahas materi bab 1 Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah, Fungsi, dan Ragam Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya sejarah yang panjang dan menarik. Awalnya, bahasa yang kita pakai sekarang ini adalah bahasa Melayu, yang sudah lama jadi bahasa pengantar di wilayah Asia Tenggara, terutama di kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya dan Malaka sejak abad ke-7. Bahasa Melayu ini dipilih sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari berbagai daerah berjanji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Melayu yang kemudian dinamai bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai alat komunikasi nasional untuk interaksi sosial antar warga dan negara, bahasa resmi dalam dunia pendidikan mulai dari sekolah sampai perguruan tinggi, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Lanjut, saya akan membahas ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, ragam lisan. Ragam ini adalah bahasa yang diucapkan secara langsung, seperti contoh percakapan sehari-hari, berpidato, dan wawancara. Lanjut ke ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang kita hasilkan melalui tulisan. Contohnya seperti penulisan makalah, surat-surat resmi, atau laporan. Lanjut berdasarkan cara pandang penutur, ragam baku atau formal. Ragam ini digunakan dalam situasi-situasi yang bersifat resmi dan formal, di mana etika dan aturan berbahasa sangat dijunjung tinggi. Contoh, saat berpidato di depan umum, menulis karya ilmiah, atau dalam surat menyurat dinas. Lanjut lagi ke ragam santai atau informal. Sebaliknya, ragam ini digunakan dalam percakapan yang tidak resmi dan lebih santai. Dan kita lanjut ke berdasarkan pokok persoalan atau sifatnya. Ragam ilmiah ini khusus digunakan dalam penulisan karya-karya ilmiah. Bahasa harus lugas, objektif, dan cermat. Lalu ada ragam sastra, digunakan dalam karya-karya sastra seperti puisi, novel, ataupun cerpen. Lanjut ke ragam hukum. Ragam hukum dipakai dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum. Setiap kata memiliki makna yang sangat spesifik dan legal. Baik, pembahasan yang saya bahas mungkin sampai di situ. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.